Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya, para abah dan para ummahat, para ayah dan para bunda, orang tua, wali murid, sekolah, anak teladan ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga nikmat yang lainnya yang apabila kita hitung semua nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Para abah dan para ummahat, para ayah dan para bunda, sekolah, anak teladan, insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas ya ini merupakan materi pendampingan orang tua, sekolah, anak, teladan ya. Kita akan berbicara tentang visi dan misi bagaimana keluarga muslim. Baik, para abah dan para ummahat ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita tahu bahwa kita semua hidup di muka bumi ini tidak akan selamanya. Kita kelak akan meninggal dunia, kita akan wafat, kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Sehingga tentunya kita tahu bahwa bumi yang kita pijak saat ini, yang kita diami saat ini, itu adalah bukan tempat tinggal kita selamanya. Tempat tinggal kita selamanya adalah setelah kita wafat nanti, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dari alam kubur. Maka itu baru kemudian kita akan menuju ke dunia atau kehidupan yang sebenarnya. Ya, kehidupan yang abadi. Entah di surga atau entah di neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Nah, ini sangat erat kaitannya. Karena apabila kita berbicara tentang visi keluarga muslim, ketika kita berkeluarga, kita menikah, kita punya anak, tentunya keluarga kita ini harus ada visinya. Dan seorang muslim, tentunya dia menginginkan, dan ini seharusnya menjadi visi, yaitu hendaknya kita semua sekeluarga itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa neraka Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana Allah firmankan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana waqud atau bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang beriman untuk apa? Menjaga diri kalian, menjaga diri kita dan keluarga kalian, keluarga kita. Dari mana? Dari neraka. Karena apabila seseorang itu dia terlindung, terbebas dari neraka, masuk surga. Dan ini tentunya adalah visi yang harus sudah kita canangkan mulai dari saat ini, bahkan mulai dari kita belum berkeluarga. Lalu kemudian bagaimana dengan misi? Ya tentunya apabila ada visi, maka tentu kita harus punya misi. Misi kita adalah bagaimana kita bisa merealisasikan visi tadi, agar kita bisa masuk ke dalam surga sekeluarga dan dijauhkan Allah dari neraka. Itu misi kita. Allah mengatakan, "Qu anfusakum", jagalah diri kalian. Artinya, nabda'u bi anfusina. Kita mulai dulu dari diri kita. Kita selamatkan dulu diri kita. Karena nggak mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain apabila kita nggak menyelamatkan diri kita. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain apabila kita tidak memperhatikan diri kita?
Lantas bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita? Tentunya dengan cara kita berbekal mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi semua apa yang Allah larang, Allah haramkan. Kemudian baru wa ahlikum, dan keluarga kalian. Artinya jagalah keluarga kalian dengan cara sebagaimana disebutkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu addibuhum wa allimuhum khaira. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu kebaikan kepada mereka. Dan juga para ulama ahli tafsir umumnya menafsirkan, mengatakan perintahkan keluarga. Ya, ajak mereka untuk menaati Allah dan larang mereka dari berbuat maksiat. Dan tentunya kemaksiatan paling besar adalah syirik. Dan amal ketaatan yang paling tinggi, yang paling utama adalah tauhid. Dan ini adalah misi kita. Para abah dan para ummahat, para ayah dan para bunda, berbicara tentang misi keluarga kita, tentunya nggak lepas dari misi tarbiyah, pendidikan. Karena agar kita bisa selamat dan agar kita juga bisa menyelamatkan keluarga kita dari neraka, tentunya dengan taufik Allah, nggak bisa lepas dari peran kita sebagai pendidik. Di situ ada pendidikan tarbiyah. Dan ini sangat penting kita ketahui karena ini merupakan bagian dari misi. Karena misi kita berkaitan dengan tarbiyah, sehingga kita perlu memahami makna tarbiyah. Dari makna tarbiyah ini kita bisa tahu poin-poin yang akan menjadi misi kita. Jika kita bicara tentang tarbiyah, makna tarbiyah itu secara bahasa, dia memiliki ya 3, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli lughah. Ya, dia memiliki 3 akar kata. Ya. Yang pertama adalah dari kata roba yarbu, ya. Ini sama dengan kata riba sebenarnya. Riba itu harta yang dikembangkan. Bisa dilihat nanti di dalam surat Ar-Rum ayat 39. Kata roba yarbu maknanya adalah nama yanmu, berkembang. Artinya ada sesuatu yang berkembang di situ. Atau dari kata ya robiya yarba. Kata robiya yarba itu maknanya adalah nasya'ah wa taro'ro'ah. Bertumbuh dan bertambah. Bertumbuh. Ya. Nah, umumnya kita pahami bertumbuh itu adalah sesuatu yang dari kecil menjadi besar. Itu bertumbuh. Kalau berkembang biasanya dari sedikit menjadi banyak. Cenderung kepada volume. Ya. Lalu kemudian juga dari kata robba yarubbu. Ini sama akar katanya dengan kata rob. Ya. Robba yarubbu maknanya adalah aslahahu, memperbaikinya. Kemudian juga termasuk maknanya di sini adalah apa? Ro'ahu, memeliharanya. Sasahu, mengurusinya. Qama alaihi, memimpin. Wa tawalla amrahu, dan menjaga. 3 kata ini ternyata saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena itu apabila kita perhatikan dari 3 kata ini, dari 3 makna ini, maka kita punya misi. Misi pendidikan kita adalah pertama tadi maknanya adalah apa? Nama yanmu, menumbuhkan. Artinya kita menumbuhkan fitrah. Kita menumbuhkan fitrah anak kita di atas tauhid, iman, Islam, dan akidah sahihah. Dan kemudian kita suburkan dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di situ ada yang kita kembangkan. Apa yang kita kembangkan? Ternyata tiap anak itu Allah karuniakan kekhasan masing-masing, potensi masing-masing yang unik. Allah berikan kepada mereka mawahib, bakat, dan istiqdat, potensi-potensi. Dan ini harus dikembangkan. Makanya misi kita yang kedua adalah mengembangkan bakat dan potensi mereka untuk menjalankan perannya di muka bumi ini. Karena tiap anak punya peran masing-masing. Ada di muka bumi ini mereka menjadi dokter. Karena mereka memang punya kelebihan di sisi itu. Insinyur, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi mujahid, ya. Dan ini ternyata tiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi kita nggak bisa samakan semuanya, ya. Baru kemudian aktivitas tadi kita memeliharanya, menjaganya, memperbaiki apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian kita urusi, kita perhatikan, kita lindungi.
ya anak-anak kita sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, mampu mandiri. Mereka dewasa. Itu adalah misi pendidikan yang wajib kita pahami. Nah, karena itu para aba dan para ummahat ya, para ayah dan para bunda, jika kita perhatikan tadi ya, ternyata kata robba ya rubu itu memiliki akar kata yang sama dengan kata rob. Dan ini penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena apabila kita bicara tentang rob, kata rob ini apabila disebutkan secara mutlak, independen, berdiri sendiri, tidak digandengkan dengan kata lain, maka tentunya yang dimaksudkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika dikatakan rob, maksudnya Allah. Tapi apabila kata rob ini digandengkan dengan kata lain, misalnya digandengkan dengan kata al-ibil, unta. Apabila disebut Rabbul ibil misalnya, maka tentunya adalah pemilik unta. Itu bisa digunakan untuk selain Allah. Atau misalnya ad-dar, rumah. Apabila digandengkan dengan kata Rabbud dar misalnya, artinya adalah sang empunya rumah atau tuan rumah. Ya. Nah, jadi para abah dan para ummahat, apabila digandengkan maka bisa disematkan untuk selain Allah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, disebutkan cuma Rabb saja, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian apa kaitannya antara Rabb dengan tarbiyah? Nah, ini menarik. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, ya salah seorang ulama ahli tafsir, ketika beliau menerangkan makna Rabb, diantaranya beliau katakan ar-Rabbu fil asli bimakna tarbiyah. Kata Rabb itu secara asal maknanya sama dengan tarbiyah. Apa itu? Wahiyya tablighu syai' ila kamalihi, yaitu menghantarkan sesuatu menuju kepada kesempurnaannya. Syai'an fa syai'an. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sedikit demi sedikit. Thumma wusifa bihi ta'ala lil mubalaghah. Kemudian kata ini disifatkan kepada Allah sebagai bentuk mubalaghah, superlatif. Ya, artinya membuat sesuatu itu menjadi lebih. Artinya penyangatan ya, sangat. Atau dengan kata lain maha. Ya. Juga demikian ya apabila kita perhatikan ucapan pula seorang ulama ahli bahasa, ya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, ketika menerangkan makna Rabb, beliau mengatakan ar-Rabbu fil asli at-tarbiyah. Kata Rabb secara asal itu maknanya sama dengan tarbiyah. Wa huwa insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Yaitu menumbuhkan perilaku tahap demi tahap hingga mencapai tingkat optimalnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib di dalam Al-Mufradat ya, melalui perantaraan yang ini saya nukilkan dari kitab Usulut Tarbiyah Al-Islamiyah. Ya. Tulisan dari Syekh Abdurrahman An-Nahlawi ya rahimahullahu taala. Baik. Para abah dan para ummahat, dari sini kita bisa ya melihat ada 4 unsur tarbiyah di dalam agama kita. Dan ini juga bagian dari misi kita. Dan ini juga ya kurang lebih ya sedikit mengulangi yang tadi. Artinya kita harus menjaga dan memelihara fitrah anak kita. Dan fitrah itu maknanya adalah Islam, iman, tauhid. Sebagaimana ketika Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, Allah mengatakan fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikianlah fitrah Allah. Allah menciptakan manusia berada di atas fitrah tersebut, tidak ada ya perubahan pada fitrah Allah, pada ciptaan Allah itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa annahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah sudah menciptakan manusia itu sudah berada di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya sudah berada di atas tauhid. Ya, demikian pula ketika Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Ya. Setiap anak dilahirkan berada di atas fitrah. Tapi orang tuanya merusak fitrah, menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Al-Hafidz atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini, beliau menerangkan bahwasanya ya setelah beliau terangkan makna
fitrah ya. Lalu kemudian beliau mengambil kesimpulan wal asah minhu, pendapat yang paling sahih adalah anna ma'nahu anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam. Maknanya dari fitrah ini adalah semua anak yang dilahirkan itu sudah condong kepada fitrah. Artinya ternyata anak kita sudah berada di atas fitrah, iman, tauhid, akidah yang benar. Jadi tugas kita menjaga dan memelihara fitrahnya agar tidak terkontaminasi, agar tidak rusak, agar tidak ya jadi hilang fitrahnya. Waliyadzubillah. Kemudian kita tumbuhkan dan kita kembangkan bakat, minat, dan potensi anak kita sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Karena anak kita ternyata memiliki ciri khas, kekhasan masing-masing. Ya. Oleh karena itu, makanya ini menunjukkan kita tidak sepatutnya membanding-bandingkan anak kita satu dengan yang lainnya. Jadi tidak layak dan tidak patut untuk dibanding-bandingkan. Karena anak-anak kita itu sejatinya mereka unik. Punya kelebihan masing-masing. Ada potensinya sendiri-sendiri. Dan mereka akan menjalankan itu semua sebagai perannya di muka bumi. Tugas kita adalah mencari tahu, menggalinya, dan kemudian kita tumbuhkan, kita kembangkan. Kemudian baru kita arahkan fitrah dan bakat ini ke arah kebaikan dan kesempurnaannya. Ya, sebagaimana tadi dikatakan ya oleh para ulama tadi, ya, semisal Al-Imam Al-Baydawi tadi, yaitu apa? Ila kamalihi, menuju kepada kesempurnaannya. Atau juga sebagaimana kata Al-Imam Al-Asfahani tadi mengatakan ya ila haddit tamam, sampai kepada tingkat optimalnya. Jadi ternyata memang kita punya misi untuk melejitkan potensi dan bakat anak kita sampai seoptimalnya mungkin. Ya. Baru kemudian ini dilakukan secara tadarruj, ini penting sekali, bertahap, step by step. Nggak bisa instan, nggak bisa langsung. Syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Baydawi tadi dan juga kata Al-Imam Al-Asfahani. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Jadi dilakukan secara tadarruj, nggak bisa instan. Nggak bisa sekaligus langsung jadi, nggak bisa. Ada tahapan-tahapannya, ya. Syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bani di dalam Madkhal ila Tarbiyah. Ya. Baik, para abad dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ayah dan para bunda, ya dari orang tua dan wali murid, sekolah anak, teladan. Baru kemudian kita masuk ke tujuan keluarga muslim. Apa tujuan kita berkeluarga? Apa tujuan kita menikah? Apa tujuan kita punya anak? Ya tentunya ini semua adalah ya kalau dijabarkan panjang. Tapi intinya ketika kita semua itu berkumpul, berhimpun di muka bumi ini, ya tentunya kita ingin agar kita kelak nanti oleh Allah dikumpulkan kembali di surganya. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Ini adalah tujuan ketika kita berkeluarga. Agar kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah. Agar perkumpulan kita, perhimpunan kita, ijtima' kita di muka bumi ini, itu langgeng, abadi. Dikumpulkan oleh Allah kita nanti di hari kiamat di surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh. Dari mana? Dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak-anak cucunya. Ini adalah nikmat yang besar. Dan ini tentunya hendaknya menjadi tujuan kita. Dan kita nggak bisa melakukan ini, para abah dan para ummahat, ayah dan bunda, kecuali kita berusaha untuk menempuh jalannya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Dan ada sejumlah ya cara dan jalan agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya, itu hadisnya juga cukup banyak, tapi semua itu sebenarnya terhimpun di dalam 4 hal ini. Ada 4 kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Siapa yang memegangnya, insya Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Pertama adalah ilmu. Ya, karena kita dilahirkan dalam keadaan gak punya ilmu, bodoh.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu, bodoh. Kita nggak punya ilmu. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Allah karuniakan kepada kita apa? Instrumen, alat agar kita bisa mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan, karuniakan kepada kalian pendengaran. Dengan pendengaran kita bisa mendengar akhirnya. Wal absar, penglihatan. Dengan penglihatan akhirnya kita bisa melihat, mengamati, mengobservasi. Wal afidah, dan pemahaman. Wahyal uqul, kalau kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu akal. Ya. Akal ini allati yumayyizu biha. Ya. Yang mana dengan akal ini kita bisa memilah-milah segala sesuatu. Ya. Kulla syai'in. Ya. Nafi'iha wa dhariha, yang bermanfaat ataupun yang ada madaratnya, yang baik atau yang buruk. Itu semua bisa kita ketahui ya lantaran Allah karuniakan kepada kita akal. Ya. Makanya beban syariat itu diletakkan kepada akal. Apabila akal itu belum sempurna atau akal itu hilang, maka dia terlepas, terangkat al-qalam darinya. Ya. Nah, karena itu makanya kita berkewajiban untuk mempergunakan instrumen-instrumen ini supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Tentunya ilmu yang paling penting di sini adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal pencipta kita. Kita bisa mengenal Allah dari dua hal, dari dua tanda yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, yaitu ayat kauniyah dari ciptaan-ciptaan Allah. Dan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua baru dari ayat syar'iyyah, Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga mengenal Rasulullah, manusia yang paling mulia. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang memang Allah jadikan sebagai wujud konkret dari wahyu Allah. Karena yang bisa ya menjadi wujud konkret Al-Qur'anul Karim ya, agar kita bisa meniru dan mencontohnya, itu adalah kita mencontoh melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kita ma'rifatul dinil Islam. Dan inilah yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, 3 fondasi utama yang wajib kita ketahui. Karena inilah yang nanti yang akan ditanya oleh malaikat ketika kita meninggal dunia, ketika kita masuk ke dalam makam, kuburan. Baru kemudian setelah itu kita amalkan. Dan amal itu buah dari ilmu. Dan gak bermanfaat ilmu apabila tanpa amal. Bahkan manusia berkaitan dengan ilmu dan amal ini mereka tersesat. Ada 2 golongan tersesat. Yang pertama Allah murkai al-maghdub alaihim. Siapa? Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, banyak ilmunya, tapi enggan beramal, enggan mempraktekkan amal ilmunya. Akhirnya Allah murka. Pinter-pinter tapi ternyata sombong, takabur, enggan, ya, inat, tidak mau mengamalkan ilmunya. Sedangkan di sisi lain, ada golongan yang sesat, ad-dhalin, orang-orang Nasrani. Semangat beramal, tapi ternyata nggak diiringi dengan ilmu, nggak punya ilmu ternyata. Akhirnya tersesat. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita hidayah taufik. Allah jadikan kita muslim. Muslim itu harus menghimpun ilmu dan amal. Tapi tentunya sebagaimana ya Al-Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullah yang membuat bab di dalam sahihnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-ilmu wal amal kal qadamaini. Ilmu dan amal itu seperti 2 telapak kaki kita. Harus berjalan, beriringan, tapi dahulukan dulu kaki ilmu, langkah ilmu. Karena kalau enggak kita akan terjerembab jatuh. Dan enggak mungkin kita bisa melangkah jauh kalau itu cuman ya langkah ilmu saja atau langkah amal saja. Ya, kita akan mudah jatuh. Tapi kalau kita melangkah, ada ilmu, amal, maka kita akan bisa melangkah jauh insya Allah. Hingga kita sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian sebagai bentuk konsekuensi dari kecintaan kita kepada keluarga kita, kerabat kita, orang dekat kita, istri kita, anak kita, maka kita wajib mengajarkan ilmu tadi dan mencontohkannya dalam bentuk amalan tadi, mendakwahkannya.
ta'lim, mengajarkannya. Tentunya yang paling utama adalah aqrab fa aqrab. Karena Allah mengatakan tadi wa ahlikum, keluarga kalian, artinya aqrab fa aqrab. Ilmu dan amal ini adalah masuk ke dalam bab qu anfusakum, jagalah diri kalian. Yaitu dengan kalian berilmu dan beramal. Kemudian baru wa ahlikum, ajarkan ilmu tadi. Contohkan dengan amalan kalian, aqrab fa aqrab, kepada orang yang paling dekat dengan kalian. Baru kemudian kita sabar. Sabar adalah kunci keberhasilan. Ya. Sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah, dan sabar di dalam menghadapi segala bentuk ujian. Karena apabila kita nggak sabar, percuma. Kemudian para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya orang tua dan anak kita dan anak-anak kita itu artinya itu adalah saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita saling membutuhkan. Jangan dikira bahwasanya anak itu dia butuh dengan kita anak itu butuh dengan kita dan kita tidak butuh dengan mereka, tidak. Kita sejatinya butuh dengan mereka dan mereka juga butuh dengan kita. Ya. Karena itu makanya apabila Anda ingin mendapatkan anak yang saleh, maka belajarlah untuk menjadi orang tua yang saleh. Ya. Menjadi ayah yang saleh, menjadi ibu yang salihah. Insyaallah akan melahirkan anak yang saleh. Karena orang tua yang saleh insyaallah bisa mendidik anak dengan baik, dengan hikmah. Dan tentunya ketika mereka mendidik anaknya dengan baik, dengan ilmu, dengan amal, dengan kesabaran, dengan hikmah, insyaallah akan melahirkan anak-anak yang baik, yang saleh, yang Rabbani. Kemudian bagaimana kunci membentuk anak yang saleh? Untuk membentuk anak yang saleh, maka di situ butuh ilmu, butuh amal, butuh hikmah, butuh kesabaran. Orang tua harus berilmu, harus memiliki hikmah, harus bersabar, harus berdoa. Ya. Dan kemudian yang saya maksud dengan memiliki hikmah itu artinya dia harus tahu wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, fi'lun ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi, ya. Jadi melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan di waktunya juga yang tepat. Ini termasuk hikmah. Ya, dan jangan lupa doa. Karena doa itu merupakan kunci, bahkan merupakan faktor pertama dan utama dari semua bentuk dakwah, termasuk pendidikan ataupun tarbiyah. Ya. Baik, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bagian yang pertama dari materi pendampingan orang tua untuk sekolah anak teladan, ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada materi pendampingan berikutnya, ya. Dan untuk ada pertanyaan-pertanyaan atau sesi kita berdiskusi, insyaallah nanti akan diinformasikan pada waktu yang lain, insyaallah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jika yang benar datangnya tentunya dari Allah, yang salah, yang batil datangnya dari pribadi saya dan juga dari syaitan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.